dipersembahkan oleh Tepuk lagi di Hot Room. Mantan kondektur berhasil sebagai dokter gadungan di 9 klub bola Indonesia. Arya Sinulinga, eksekutif komite PSSI. Kok kalian nggak becus banget sih hanya untuk rekrut dokter aja nggak bisa? Siapa yang salah nih? Proses perekrutan gimana nih? Jadi gini Bang, setelah kasus Sleman ini, Ya, tahun 2021, berikutnya tahun 2022, PSSI-nya bikin aturan Bang. ya, yaitu Jadi harus punya sertifikat. Jadi sertifikasi pertama dari Konsil Kedokteran, oke, itu untuk dokter. Kemudian surat praktek dokter, ya, itu dari Pemda lah. ya, Kemudian kalau lihat fisioterapi sekarang udah dari surat konsilnya tenaga kesehatan. oke. Dan surat prakteknya dari Pemda. Kenapa nggak dari dulu begitu? Nah abang tanya, aku juga baru setahun Bang. Jadi ya kita anggap bahwa kita nggak mau nyalahin yang lalu lah Bang. Pokoknya intinya adalah setelah itu ada perbaikan dibuat dan sekarang makin ketat. Jadi semua sekarang makin ketat dan semua benar kata Bang Gusti Randa, kalau di ini Bang, di kita aturannya bahkan pelatih punya sertifikasi. Jadi sampai level sekian baru boleh. Pemain juga begitu, semua punya. Jadi semua ada sertifikasinya. Ini dokter ketinggalan dulu mungkin. Mungkin. Jadi setelah kejadian Sleman, akhirnya dia buat perubahan. Jadi sejak kompetisi 2022 itu sudah mulai perbaikan. Inilah perbaikan yang kedua ini tahun ini. Jadi ya sekarang sih kita harap nggak ada lagi lah Bang gitu. Nggak ada lagi. Oke, dari ID, Pak Adip Kumaydi, bagaimana mengecek untuk meyakinkan bahwa dokter itu dokter benaran gitu loh? Ya, jadi ini beberapa kasus yang memang menjadi concern bagi kami ya. Sebelumnya kemarin Dokter Susanto yang kemudian tadi dokter kandungan 15 tahun, jadi sempat 15 tahun dokter kandungan. Dokter umum, terus kemudian di Kutai Kartanegara sebagai penyakit dalam, di Kandangan sebagai dokter kandungan, sempat ditahan 2 tahun, masih bisa diterima lagi menjadi dokter. Ini memang menjadi satu hal yang menurut saya controlling itu dari institusi yang pertama, yang kemudian yang kedua controlling juga dari organisasi profesi. Jadi inilah perannya organisasi profesi, termasuk tadi pada saat kemudian ada hal-hal yang kemudian ingin kita tanyakan, betul nggak ini? Karena sekarang era digitalisasi Bang. Kalau udah era digitalisasi semua bisa copy paste kemudian dirubah fotonya aja bisa, dan itu proses itu dilakukan oleh 2 orang ini. Dan ini yang kemudian jadi sangat penting kami sampaikan kepada masyarakat, kalau untuk kita bicara ijazah, kita bisa cek ke pddikti.kemdikbud.go.id. Kemudian kalau kita bicara STR, kita bisa ke kki.go.id. Kemudian ke ID, Bapak betul dia dokter anggota idonline.org. Jadi ini sekarang sudah kita launch supaya masyarakat juga bisa mengkontrol. Apa ID tidak aktif gitu loh, mensurvei semua rumah sakit? Ya kita tidak punya perangkat ke sana. Cuman beberapa kasus ada pernah di Bekasi dan di Depok. Yang mengkontrol itu karena teman-teman kita tahu, oh ini ternyata bukan dokter. Setelah kita mau telusur, mau kita sidak, itu udah kabur gitu. Beberapa kasus kita mendapatkan juga seperti itu. Jadi atau seperti praktek dokter di Singapura, kalau kita lihat ya, dia punya kamar praktek itu semua ijazahnya ada. Dia punya dinding tempat praktek. Kenapa nggak diwajibkan itu surat registrasi itu dibuat di tembok dia punya. Jadi kalau dia ada di fasilitas kesehatan Bang, itu sudah ada aturan. Jadi rumah sakit, klinik, mereka punya aturan. Dan sekarang dengan adanya proses akreditasi, sebagian yang tadi itu, beberapa kasus tadi itu tertangkap karena pada saat proses akreditasi, reakreditasi, dari situ kemudian muncul, oh dia nggak punya STR, oh ternyata STR-nya palsu, oh ijazah palsu. Akhirnya beberapa ketahuan. Kasus yang Dr. Susanto itu dia ketahuannya setelah proses akreditasi. Jadi inilah pentingnya untuk proses itu memang ada beberapa dokter yang mencantumkan Bang. Bahkan semua sertifikatnya dicantumkan di kamar prakteknya ada juga. Gitu. Tapi itu sebagai bukti bahwa controlling itu betul bahwa dia itu seorang dokter. Dan menurut saya ini menjadi sangat penting. Dan makasih Bang Hotman angkat ini karena kami sangat konsen. Jangan sampai yang dirugikan siapa? Masyarakat nanti. Pasien ini pemain bola, bayangkan sekarang dia seharusnya bisa karirnya itu sampai umur 40, umur 30 udah mati karir. Gara-gara apa? Kesalahan di dalam penyalahgunaan, di awal, penata laksanaan di awal itu loh. Begitu. Oke, sekarang Pak Kes Budi Handoyo, pengamat persepak bola. Ini apa yang terjadi sehingga gegabah begini timnas PSSI ini? Ya, pertama, sampai kondektur jadi dokter 8 tahun. Betul tadi yang seperti dikatakan Dokter Adip, controlling ya. Check and rechecknya saya melihat tidak ada. Jadi klub nih
menelan mentah-mentah gitu Bang. Ya. Terima aja, lihat kurikulum vitae-nya mentereng, dokter, tapi tidak melakukan check and recheck. Padahal di club licensing itu yang dikeluarkan oleh FIFA, AFC, dan PSSI juga ada, itu sudah jelas. Dan sebenarnya untuk medis ini cukup sederhana, jadi cukup klub itu harus punya dokter, tapi dia harus terdaftar di organisasi profesi kedokteran. Dalam hal ini kalau Indonesia ya, ID. Nah setelah itu, klub wajib melaporkan si dokter ini kepada penyelenggara kompetisi, dalam hal ini PT LIB. PT LIB yang nanti meneruskan kepada PSSI ini, di tempatnya Bang Arya Sinulinga. Sebenarnya simpel aja gitu, tidak ada peraturan khusus, misalnya dokter ini harus spesialis olahraga. Tidak ada, jadi cukup cuma dokter, dia terdaftar di ID kalau di Indonesia, kemudian dilaporkan ke penyelenggara liga. Itu aja sebenarnya. Apa memang kalau praktek di rumah sakit itu, dia tidak wajib dia punya kasih license ke pimpinan rumah sakit kalau sampai ada dokter kandungan puluhan tahun bisa palsu? Jadi ada proses yang mungkin pada saat itu ada proses digitalisasi. Jadi pendaftaran lewat digital itulah yang kemudian menjadi potensi sebenarnya. Untuk kemudian pemalsuan-pemalsuan ini. Jadi saya kira ini menjadi perhatian sebenarnya. Dan cross check secara fisik itu harus tetap dilakukan. Dan itulah kemudian kenapa kita penting ada namanya rekomendasi. Yang tahu tentang dokter ya dokter. Siapa yang tahu tentang dokter ya di organisasinya, di ID kan. Dan ini adalah satu hal yang seperti yang disampaikan Mas Kesit tadi, menjadi sangat penting melibatkan organisasi profesi. Dan bagi kami dulu Mas Arya pernah membuat satu pelatihan khusus untuk dokter yang ada di klub. Bersama PSSI itu mungkin 5-6 tahun yang lalu. Dan itu menjadi satu bagian bahwa license tadi. Sehingga kita semua kontrol. Jadi PSSI mengkontrol semua dokter-dokter yang ada di klub supaya betul itu dia dokter dan yang penting dokter sesuai dengan kompetensinya. Nah, kalau bicara tidak spesialis tapi dia tahu tentang olahraga. Di samping ijazah palsu juga kemungkinan besar waktu ujian pun nyontek. Itu gimana? Kejadian begitu di rumah sakit di daerah. Nah, kalau dia sudah punya STR, Bang, punya kemudian sertifikat kompetensi, punya surat izin praktek, saya kira itu menjadi. Emang dites untuk menerbitkan surat itu emang ID melakukan tes, enggak kan? Proses tesnya ada di dalam saat pendidikan. Di saat pendidikannya itulah dia nyogok dosen. Seperti biasa di universitas kita kan? Enggak salah Anda, Bang. Kalau kita udah proses ujian kompetensi, ada namanya UKMPPD. Itu prosesnya sangat sulit, Bang. Bahkan ada sekarang yang ada sampai nggak lulus ujian berapa kali. Karena itu proses yang memang kualifikasinya kita tujukan untuk supaya jangan sampai proses pendidikan dokter memproduksi dokter yang akan bisa merugikan masyarakat. Itu controllingnya di situ. Gimana nih Pak Asmi? Kok pengamat hukum? Saya sih melihat perbuatan ini kan ada dua, ada kesalahan, ada kelalaian. Oleh? Apakah Kementerian Olahraga, apakah manajemen? Mereka teledor, tidak menerapkan ekstra hati-hati, gitu loh. Apapun itu, gitu loh. Hukum itu ngelihat kalau dolus dia sengaja. Anda harusnya mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan. Inilah yang di dalam hukum Anda harus dijatuhkan juga dan dimintai pertanggungjawaban. Sewaktu Anda jadi pemimpin, Anda recheck dong. Ada prosedurnya dan segala macam, gitu loh. Sewaktu tidak patut diduga, jangan-jangan ada sesuatu ini. Saya gaji 25 juta, jangan-jangan ada masuk kantong yang lain, Bang Hotman. Yang juga harus dilihat gitu loh. Ada konsekuensi apa? Jangan, karena di dalam penipuan itu bukan hanya menguntungkan diri dia saja, tapi ada orang lain tidak dengan tipu-tipu itu gitu loh. Di sini apakah lebih tepat pemalsuan dan undang-undang kesehatan pidananya atau gimana? Kalau kita mengacu kepada lex spesialis, pasti karena undang-undang kesehatan juga mengatur untuk itu. Karena orang yang mengaku-ngaku menggunakan itu juga diancam dengan 5 tahun. Tapi di dalam titik ini juga ada penipuan dan ada pemalsuan. Karena dia memalsukan. Terjadilah konkursus. Konkursus menyatakan begini, pasal 63. Apabila terjadi dua perbuatan, maka diambil sanksi yang paling tinggi. Antara penipuan dengan pemalsuan, maka itu sanksi pidana yang tertinggi adalah 263 5 tahun. Oh jadi nggak bisa triple, nggak bisa double gitu? Kalau saya kepengennya bisa Bang Hotman, karena itu tadi dicicil aja. 8 klub, lokusnya berbeda, tempusnya berbeda, ini biar orang dikapok 5 tahun. Jadi kalau seseorang melakukan perbuatan, bisa dikenakan 3 undang-undang yang berbeda, maka menurut teori dipilih salah satu undang-undang yang paling tinggi sanksinya, begitu? Begitu. Dan ada tadi lex spesialis. Kalau di mana nih akhirnya harus muncul dalam dakwaan atau dalam berita acara penyidikan. Ya memang mengkerucutnya bagaimana waktu gelar perkara itu teman-teman memilih mana pasalnya. Oh begitu. Apalagi di Sleman berarti kan bicara dalam kejadian rentang waktu yang terjadi di Sleman.
Kecuali 8 tadi di macam-macam tadi itu ada klub-klub yang tadi itu buka LP Jadi dalam kasus ini paling tepat pemalsuan, penipuan atau undang-undang kesehatan. pemalsuan. Pemalsuan. Iya. Kenapa? Karena lebih tinggi ancamannya. Lebih tinggi ancamannya dan Oh, begitu. sifatnya karena sifatnya dia udah membuat terus dia mempergunakan Bang Hotman dan dapat untuk Terima kasih. Kondektur 8 tahun sebagai dokter palsu di 9 klub bola Indonesia. Suatu prestasi yang luar biasa. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh